Dan Dian, admin dari MPDN Kabupaten Banyuwangi, akan mencoba menerangkan tentang bagaimana kita mengentry sebuah kasus kematian di MPDN. Oke, yang pertama adalah kita harus menuju websitenya. Websitenya adalah mpdn.kemkes.go.id. Nah, ini adalah halaman login setelah kita mengetikkan mpdn.kemkes.go.id. Nah, untuk login sebenarnya loginnya ada banyak. Ada login admin Banyuwangi, ada verifikator Banyuwangi, dan login untuk pelapor. Nah, kita coba, kami pinjam untuk pelaporan di rumah sakit ya. 35101008. Passwordnya sebaiknya tidak diganti. Passwordnya adalah kode rumah sakit atau kode vaskes. Oke. Kalau misalkan ada kasus kematian, maka kita klik di garis 3 ini yang di sebelah kiri atas, maka akan tampil maternal dan perinatal. Kalau kita mau masukkan untuk kematian ibu, maka klik maternal. Kalau kematian bayi, perinatal. Maternal kita klik ya, kalau misalkan sesuai vaskes. Oke. Kita bikin laporan baru. Klik. Inputkan dulu nomor KTP. Jadi KTP ini wajib untuk menghindari duplikasi. Misalkan rumah sakit Al-Rahmah di sini yang kita pakai contoh, ini udah nginputkan data ibu yang meninggal. Maka saat puskesmas sebagai pemangku wilayah mau menginputkan lagi, karena udah diinput sama Al-Rahmah, maka puskesmas nggak bisa nginput walaupun udah nggak bisa nge-save. Oke. Kalau kita udah nomor KTP diisi, nah kalau misalkan ada kasus-kasus yang KTP-nya nggak ada, KTP-nya nggak bawa, klik begini, data tanpa KTP. Kalau ini KTP ini nggak hanya KTP Banyuwangi aja, KTP manapun bisa dimasukkan. Nama lengkap ibu, nah alamat domisili. Kalau sesuai KTP, klik biarkan aja begini. Kalau tidak sesuai KTP, maka pilih lagi sampai desa kelurahan. Misalkan KTP-nya dia KTP Bojonegoro 35 bukan 3510, maka alamat domisilinya harus domisili Banyuwangi. Status pernikahan diisi, umur dalam tahun, hamil keberapa, usia keberapa, usia kehamilan keberapa, nanti lanjut. Kita pura-pura deh. Ini kita inputkan data ibu meninggal yang lalu. Kita coba ya. Nomor KTP kita inputkan, nama lengkapnya sesuai KTP, status pernikahannya. Nah, umur ini kalau KTP-nya diisi, umurnya akan otomatis terisi. Jadi udah nyambung dengan database kependudukan. Hamil keberapa, usia kehamilan dalam bulan. Oke, kita lanjut. Nah, tanggal meninggal
masa terjadi kematian ibu, saat melahirkan, saat hamil, saat nifas, atau belum tahu. Pasti kalau di vaskes pasti sudah tahu ya. Dugaan sebab kematian ini arahnya nanti ke depannya akan mengarah ke ICD-10. Jadi dugaan sebab kematiannya ini kita pilih perdarahan, preeklamsi, infeksi, atau lainnya. Kalau lainnya nggak termasuk di dalam ini, lainnya diklik, maka akan ada dugaan lain. Kita tulis di sini. Jenis tempat meninggal, vaskes, atau dalam perjalanan ke vaskes. Kita pilih vaskes, provinsi tempat vaskes kejadian ibu meninggal. Nah, ini akan ditampilkan pilihan rumah sakit. Oke, klik simpan. Oke. Misalkan ini ibu kan udah diduplikasi, udah disimpan. Oke. Maka akan terjadi begini, notifikasi kematian maternal sudah pernah dilaporkan user lain. Jadi tidak akan mungkin menginputkan satu NIK 2 kali. Ini kan karena kita tidak simpan. Nah, kalau misalkan kita udah simpan, maka hasilnya akan ada tertera di sini. Data di sini. Oke. Nah, untuk pengisian entry kematian maternal hanya segini aja. Sudah cukup. Nanti kami dari kabupaten akan memverifikasi kebenaran dari data yang jenengan inputkan. Setelah jenengan inputkan, maka kami akan di dinas akan menerima notifikasi untuk memverifikasi data. Data inputan dari vaskes akan kami terima sebagai notifikasi untuk memverifikasi. Verifikasinya akan kami cocokkan dengan data OVM dan RMM yang dikirimkan. Oke. Demikian cara menginputkan kasus kematian ibu di MPDM. Akan kami lanjutkan ke input untuk perinatal di video selanjutnya.